Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah kita terima. Salawat dan salam kita sanjungkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah lumayan lama kita tidak bertemu dan pembahasan terakhir kita itu di waktu-waktu salat. Hari ini kita masuk ke bahagian berikutnya, yaitu cara salat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus semaksimal mungkin menyamakan salat kita seperti salatnya Nabi? Karena Nabi telah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kamu lihat aku salat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalimat ini, artinya salat mesti kita lakukan persis seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa modifikasi, entah itu menambah apalagi mengurangi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar sebelum salat itu berwudu. Dan itu sudah kita bahas tentang wudu sebelumnya. Lalu berdiri tegak, menghadap kiblat dan berniat ikhlas karena Allah. Bila kita hendak melaksanakan salat, maka bertakbirlah, ikhlaskan niat karena Allah, seraya mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu, dengan memposisikan ibu jari sejajar dengan daun telinga, bahagian bawah. Itu cara yang diajarkan oleh Nabi. Dalilnya apa? Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud dan At-Tirmizi dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus salatil wudu'u wa tahrimuha takbiru wa tahliluha taslimu. Kunci dari salat itu terletak pada wudu. Dimulai dengan takbir,
dan diakhiri dengan salam. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak para ulama, tapi ini hadis yang paling kuat menurut Imam At-Tirmizi. Riwayat yang kedua diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi. Yaqulu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah, apabila beliau berdiri untuk salat, istaqbala qiblata rafa'a yadayhi wa qala Allahu akbar. Beliau mengangkat kedua tangannya dengan membaca Allahu akbar. Berikutnya hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Idza qumta ila shalah fakabbir. Apabila memulai salat, maka bertakbirlah. Hadis lain diriwayatkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang kita sampaikan tadi adalah landasan kenapa ketika salat kita harus berdiri dengan tegak, menghadap kiblat, lalu mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu, memposisikan ibu jari sejajar dengan daun telinga bahagian bawah. Secara spesifik disampaikan di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Nabi mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya bila ia memulai salat, bila takbir hendak ruku, dan bila kembali dari ruku atau i'tidal. Dan beliau tidak melakukan itu ketika akan sujud. Jadi mengangkat tangan di dalam salat itu ketika takbir ratul ihram, lalu ketika akan ruku dan bangkit dari ruku atau i'tidal. Posisinya sama, yaitu sejajar dengan bahu, dengan memposisikan jari sejajar dengan daun telinga. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan memulai salat. Setelah bertakbir, lalu meletakkan tangan kanan pada punggung telapak tangan kiri di atas dada. Tangan kanan diletakkan di atas punggung telapak tangan kiri beserta pergelangan dan lengan di atas dada. Dalilnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dari Wa'il. Ini riwayat yang paling populer di dalam cara bersedekap. Lalu beliau meletakkan tangan kanannya pada punggung telapak tangan kiri serta pergelangan dan lengannya. Dari riwayat ini, maka para ulama berbeda pendapat dengan memposisikan cara bersedekap. Yang pertama, mungkin kita pernah melihat sebahagian dari saudara-saudara kita bersedekap, meletakkan tangannya itu posisinya di dada dan hanya menempelkan saja.
Di sisi lain, kita melihat ada yang menggenggam pergelangannya. Dan kita perhatikan juga ada yang memposisikan telapak tangannya itu di lengan. Dipahami dari hadis yang sama. Riwayat lain dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya orang-orang diperintahkan supaya meletakkan tangan kanannya pada lengannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah atau contoh dari Nabi tentang bersedekap itu banyak, maka itu menjadi kemudahan bagi kita dalam mengamalkan. Ketika berbeda, berarti apa rujukannya, apakah itu diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi atau tidak. Lalu persoalan berikutnya adalah mungkin pernah juga kita melihat ada sebahagian kaum muslimin yang tidak bersedekap. Setelah takbir, Allahu Akbar, tangannya turun baik. Tidak bersedekap. Contoh, Syiah mungkin tidak bersedekap di dalam salatnya. Tapi dalam mazhab Ahlus Sunnah, Malikiyah juga tidak bersedekap. Orang yang menisbahkan diri mengikuti Imam Malik juga tidak bersedekap di dalam salat. Apakah mereka menyelisihi hadis Nabi SAW? Padahal Imam Malik itu terkenal dengan seorang ahli hadis. Kitab hadis yang tertua yang ada, yang ditulis lengkap, itu ditulis oleh Imam Malik. Judul kitabnya Al-Muwatta. Dan rasanya mustahil Imam Malik tidak mengetahui hadis tentang bersedekap. Lalu kenapa beliau tidak bersedekap? Ternyata beliau mendapati bahwa bersedekap itu memiliki bersedekap atau tidak bersedekap setelah takbir itu ada riwayat lain yang berbeda. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib termasuk di dalam sunnah ketika sholat meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan yang lainnya berada di bawah pusar. Ini riwayat yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Mungkin itu sebabnya kenapa sebahagian di antara kita melihat saudara-saudara kita itu bersedekapnya di bawah pusar. Berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Imam Malik. Tapi hadis yang diriwayatkan ini, yang diriwayatkan oleh Imam Malik ini dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam pengamalannya. Nah, artinya ketika suatu ulama mengamalkan suatu perbuatan, khususnya ibadah yang sifatnya harus ta'abudi kepada Rasulullah, dan itu terjadi perbedaan, sudah dipastikan bahwa perbedaan itu lahir dari perbedaan cara atau contoh yang dilakukan oleh Nabi. Nah, mustahil rasanya para ulama kita akan menyelisihi riwayat-riwayat yang mereka dapati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi hadis riwayat Ali tadi dinilai dhaif oleh sebahagian ulama dan tidak seharusnya diamalkan. Menurut ulama tersebut, di antaranya yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif adalah Jarir Ad-Dabi. Beliau menilai bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib adalah riwayat yang lemah
dan semestinya ditinggalkan karena ada riwayat yang lebih kuat. Nah, Jarir Ad-Dabi menjelaskan dari ayahnya dia berkata, aku melihat Ali bin Abi Thalib memegang tangan kirinya dengan tangan kanan pada pergelangan tangannya di atas pusar. Itu riwayat yang benar. Kata Jarir Ad-Dabi. Adapun riwayat yang mengatakan di bawah pusar tadi, menurut Jarir Ad-Dabi adalah hadis yang lemah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau terjadi ta'arud, pertentangan, entah itu dengan antara ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an, pertentangan hukum yang kita pahami, atau dalam satu hadis dengan hadis yang lain, atau kita temukan pertentangan di dalam hadis bertentangan dengan Al-Qur'an, maka para ulama menjelaskan, yang pertama, jika bertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lain, maka yang harus dilakukan adalah mengkompromikannya terlebih dahulu. Kalau hadis itu tidak bisa dikompromikan, maka dicari hadis mana yang lebih kuat. Dalam bahasa agama itu disebut dengan tarjih. Memilih yang paling kuat. Kalau ternyata posisinya sama-sama kuat, riwayat itu diriwayatkan oleh orang yang posisinya sama-sama kuat, maka berlaku yang ketiga, yaitu nasikh wa mansukh. Hadis yang datang terakhir itu yang diamalkan. Jadi kalau bertentangan, cari hadis mana yang datang pertama dan hadis mana yang datang belakangan. Hadis yang datang belakangan itu yang diamalkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah bersedekap, hendaklah membaca doa iftitah. Doa iftitah itu banyak. Di antaranya, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Atau kabirau walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Atau wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Ternyata di dalam riwayat doa iftitah tentang kabirau dan wajjahtu itu adalah doa iftitah yang terpisah. Kabirau itu satu doa iftitah, wajjahtu itu satu doa iftitah. Sebahagian dari kita mengamalkan menggabungkan keduanya, tapi yang wajjahtunya tidak selesai. Wajjahtunya tidak selesai. Padahal kalau memulainya dengan wajjahtu tadi, doa iftitahnya sangat panjang. Lalu menggabungkannya dengan kabirau itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Tapi kalau memisahkannya, mengamalkan salah satu di antaranya, memang Nabi mengajarkan banyak doa iftitah. Setelah takbir, bersedekap, lalu membaca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, yaitu satu doa iftitah. Nah, atau memulainya dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya, itu juga satu doa iftitah. Dan doa iftitah yang lainnya. Nah, contoh, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang biasa dibaca digabungkan dengan kabira. Padahal itu baru sepertiga dari doa iftitah wajjahtu itu.
Nah, artinya ketika mengamalkan doa iftitah wajjahtu, maka amalkan sampai selesai. Atau pakai doa iftitah yang lain. Seperti Allahumma ba'id atau doa iftitah yang diajarkan yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, riwayat-riwayat tentang ini jelas bahwa ada 9, bahkan dalam riwayat lain ada sampai 11 riwayat yang berbicara tentang doa iftitah dengan lafaz yang berbeda, yang artinya boleh diamalkan. Adapun kami secara pribadi itu lebih sering mengamalkan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya dan seterusnya itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu membaca ta'awuz. Setelah doa iftitah membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Lalu membaca basmalah. Nah, jadi salat harus membaca basmalah, kecuali dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim itu sama sekali. Nah, terkait dengan membaca basmalah, maka boleh dijahar, dikeraskan, dan boleh dibaca sir, dipelankan. Dijaharkan seperti yang mayoritas diamalkan di Lubuk Linggau. Sir seperti yang kita amalkan di Masjid Raya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengamati dengan pandangan-pandangan organisasi pun seperti itu. Misal, kita cenderung mengatakan bahwa ketika komunitas NU itu sholat mereka pasti menjaharkan bismillah. Padahal di dalam anggaran dasar mereka itu jelas kalimatnya. Bermazhab dengan salah satu mazhab yang 4. Artinya jika di komunitas NU dibaca sir pun boleh harusnya. Di Muhammadiyah kita lebih sering melihat dibaca dengan cara sir. Padahal di dalam putusan tarjih itu boleh jahar, boleh sir. Nah, itu pilihan di dalam mengamalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu membaca Al-Fatihah. Muhammadiyah atau melalui majelis tarjih dan tajdidnya itu ketika membuat tuntunan salat itu memisahkan lafaz basmalah dengan Al-Fatihah. Jadi kalau kita lihat dalam tuntunannya itu, setelah doa iftitah membaca ta'awuz, lalu membaca basmalah, kemudian membaca Al-Fatihah. Dan ini selaras dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang riwayatnya seperti itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri akan salat, lalu beliau bertakbir, lalu membaca doa iftitah, lalu membaca ta'awuz, lalu membaca basmalah, kemudian membaca Al-Fatihah. Memang kalimat hadisnya seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak riwayat-riwayat yang mengatakan hal ini. Yang ingin kita tekankan adalah tidak sah salat atau tidak disebut salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Artinya Al-Fatihah adalah hal yang paling krusial di dalam salat yang tidak boleh tinggal. Nah, andaikan tertinggal melafazkan ta'awuz atau tertinggal membaca doa iftitah, maka tidak akan mempengaruhi tentang sah atau tidak sahnya salat. Tapi jika yang bermasalah itu Al-Fatihah, maka itu mempengaruhi sah
atau tidak sahnya salat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya setelah membaca Al-Fatihah, membaca salah satu ayat atau surat yang ada di dalam Al-Quran. Membaca bahagian yang mudah, yang memungkinkan untuk dibaca. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan diperhatikan artinya dan dengan perlahan-lahan. Jadi ketika membaca Al-Fatihah ataupun ketika membaca ayat Al-Quran, maka pastikan kita memahami tentang apa yang kita baca itu. Dan juga dianjurkan untuk membaca ayat-ayat antara rakaat pertama dengan rakaat kedua, ayat yang saling berkaitan. Dimakruhkan membaca ayat secara terbalik antara rakaat pertama dengan rakaat kedua. Misal, rakaat pertama membaca surat An-Nas, di rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Itu dimakruhkan. Nah, tidak membatalkan salat, tetapi itu dipandang tidak bagus. Nah, artinya harus mendahulukan ayat atau surat yang memang posisinya lebih dulu dan mengakhirkan ayat atau surat yang memang posisinya di belakang ketika sholat. Dalam banyak riwayat, bahkan Nabi itu seringkali menggabungkan ayat yang tidak berurutan di dalam satu rakaat sholat, tetapi memiliki tema atau maksud yang sama. Misal, di rakaat pertama, Nabi SAW membaca ayat tentang berbakti kepada orang tua dalam satu surat. Lalu Nabi pindah ke surat yang berbeda, masih ayat tentang berbakti kepada orang tua di rakaat yang sama. Dan itu menjadi dasar kebolehan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara surat-surat Al-Quran yang sering dibaca oleh Nabi SAW ketika sholat adalah yang pertama surat Al-Asr. Dan ini surat yang seluruh kita pasti hafal. Yang kedua surat Al-Ma'un. Yang ketiga surat Al-Kautsar. Lalu surat An-Nasr, surat Al-Ikhlas, surat Al-Kafirun. Ini adalah surat-surat yang sering dibaca oleh Nabi di dalam sholat. Kenapa surat-surat ini diketahui sering dibaca oleh Nabi? Maka sebahagian ulama memahami bahwa dalam sholat berjamaah, Nabi lebih sering membaca surat-surat yang pendek. Nah, tapi dalam sholat sendirian, ada satu riwayat yang mengatakan, meskipun yang dimaksud adalah sholat sunnah, Nabi membaca surat yang sangat panjang. Nah, maka ini juga harus menjadi perhatian bagi kita yang menjadi imam ketika sholat, agar mengkondisikan bacaan sesuai dengan kemampuan makmum berdiri. Nah, ada yang tahan berdirinya bentar, maka itu yang dijadikan patokan. Karena kalau yang dijadikan patokan yang tahan berdiri lama, orang yang hanya bisa berdiri sebentar akan terganggu dalam sholat. Setelah itu ruku dengan mengangkat tangan seperti takbiratul ihram dan mengucapkan takbir ketika akan ruku, seraya meletakkan tangan, telapak tangan itu menggenggam lutut.
Jadi letak telapak tangan itu posisinya menggenggam lutut. Kepala itu ketika rukuk itu posisinya sejajar dengan punggung. Nah, bahkan ada riwayat yang mengatakan saking datarnya rukuk Nabi itu kalau ditaruh bejana berisi air itu tidak akan tumpah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, normalnya ketika kita memposisikan tangan menggenggam lutut, itu punggung pasti rata. Karena setelannya itu, panjang tangan itu sudah pas untuk penyangga. Jadi kalau kita buat rak dinding pakai siku, penahan sikunya tadi, maka posisi panjangnya tangan itu sudah disesuaikan dengan itu. Makanya kalimat hadisnya jelas meletakkan menggenggam lutut ketika ruku. Dan itu sudah dipastikan punggung kita rata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada hal lain yang harus diperhatikan, jangan mendongak. Apa bahasa lingkungan mendongak itu? Mendongak juga ya. Ketika ruku itu, Pak. Jangan pas ruku tapi kepalanya mendongak, itu dilarang. Posisinya pas baik gitu. Kepala itu ya melihat ke tempat di mana posisi kepala itu letaknya. Kayak kalau kepala di sini, berarti lihatnya ke bawah lurus baik. Jadi dilarang mendongak, apalagi dan dilarang juga apa namanya itu, Pak? Batu padang menakua. Nah, dilarang juga Bapak Ibu. Jadi posisinya datar baik ketika ruku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibaca ketika ruku? Banyak hadis yang mengajarkan tentang bacaan ruku. Pertama, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Sekali baik. Bacaan ruku dan bacaan sujudnya sama. Nah, atau Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Atau Subuhul Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Atau riwayat-riwayat lain yang diajarkan Nabi dibaca ketika ruku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya i'tidal, juga mengangkat tangan seperti takbir. Lalu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Camano dengan tambahannya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ar wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Boleh apa tidak Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Boleh tak itu tambahannya? Boleh Pak? Boleh. Nah, kenapa boleh? Ya karena memang ada riwayat dari Nabi seperti itu. Bedanya apa? Riwayat yang pertama ketika i'tidal diucapkan Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd. Riwayat yang kedua mengajarkan Sami Allahu liman hamida Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ar wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Konsep dasarnya dari awal tadi, kalau memang itu ada riwayatnya berarti boleh. Nah, mana yang kita amalkan? Kita kan tidak mungkin mengamalkan dua-duanya. Ketika diamalkan satu, otomatis yang satunya kita tinggal. Nah, ketika kita lihat dari dalilnya, riwayat Rabbana walakal hamd itu lebih kuat dibandingkan
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati dan seterusnya itu. Nah, riwayat yang kuatnya itu yang pendeknya, Pak. Yang lebih kuat. Dua-duanya dapat diterima, tapi riwayat yang lebih kuatnya Rabbana lakal walakal hamd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah mengucapkan itu, pastikan posisi kita benar-benar berdiri tegak dulu sebelum melanjutkan gerakan berikutnya. Nah, Bapak Ibu, tak jarang kita sholat, kadang dari ruku, i'tidal itu belum sempurna berdiri, tapi sudah langsung sujud. Selesaikan gerakannya satu-satu. Bahkan sebahagian ulama memasukkan tumak ninah itu sebagai rukun. Jadi ketika berdiri tegak, lalu ruku dengan tumak ninah, kalimatnya seperti itu, maka itu dimasukkan ke dalam rukun oleh sebahagian ulama. Yang apabila kalau tidak dikerjakan, maka membatalkan salat. Nah, maka dari itu selesaikan gerakannya satu-satu. Bahkan sebagian ulama itu menjelaskan bahwa berapa lamonian yang dianggap tumak ninah itu. Padanannya mengucapkan 1 kali kalimat tasbih. Ketika ruku tadi disebut sudah tumak ninah ketika sudah mengucapkan 1 kalimat tasbih. Tapi mengucapkannya bukan sambil gerak, Pak. Sambil turun itu kan Allahu Akbar, belum sempurna dia turun itu. Tapi sudah mengucapkan kalimat tasbih lalu langsung i'tidal, belum sempurna berdiri sudah ruku. Maka selesaikan gerakannya satu-satu dengan sempurna. Dan jangan tergesa-gesa di dalam sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin pada pagi hari ini kita cukupkan sampai i'tidal terlebih dahulu. Tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beragam, artinya perbedaan mungkin muncul. Bahkan dari satu tuntunan baik bisa muncul beragam pemahaman. Contoh, ketika takbiratul ihram tadi kan kalimat hadisnya padahal cukup jelas, Bapak. Mengangkat sejajar bahu dengan memposisikan jari sejajar telinga. Ibu jari itu letaknya bagian telinga bagian bawah. Cukup spesifik penjelasannya. Tapi ada yang mengamalkannya ya, kalimat hadis kan sejajar bahu. Dia memahami telapak tangan yang sejajar dengan bahu. Maka dari itu, perbedaan di dalam sholat jangan sampai menjadi perpecahan di antara kita selama ada tuntunan yang dijadikan landasan dalam mengamalkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita membahas salat ini agak cepat? Karena memang sudah kita amalkan sehari-hari. Kita hanya memastikan ada riwayat dari amalan-amalan yang kita lakukan. Bapak Ibu, terakhir, kalau ada yang ingin dari mana referensi-referensi yang disampaikan tadi gitu. Kalau kita ngecek ke kitab hadisnya kan siko-siko lama, Pak. Hadis riwayat Abu Daud nak ngecek dulu ke kitab Abu Daud. Hadis riwayat An-Nasa'i nak ngecek dulu ke kitab An-Nasa'i. Hadis riwayat Muslim nak ngecek dulu ke kitab Imam Muslim. Kan ribet. Maka sudah dikumpulkan oleh para ulama tentang hal itu, di antaranya Majelis Tarjih Muhammadiyah itu mengumpulkan dalam satu buku. Judul bukunya Cara Salat Menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Lalu buku ini ditulis oleh sekretaris PP Muhammadiyah hari ini. Bukan sekretaris umum, Pak. Tapi sekretaris PP Muhammadiyah Dr. Agung Danarta. Nah, jadi di situ kalau takbirnya seperti tadi, mana hadisnya? Ada hadisnya di situ. Hadis yang berbeda bahkan dicantumkan, tapi beliau jelaskan di bawah. Dari 2 hadis ini yang lebih kuat. Alasan hadisnya lebih kuat begini gitu. Jadi kita tidak perlu ngecek ke kitab hadisnya satu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita bersama dalam rangka memperbaiki ibadah-ibadah yang kita lakukan. Khususnya tentu bagi kami yang menyampaikan. Kami akhiri dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.